Halo guys, welcome back to video sharing belajarku. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Nah, jadi kali ini aku mau lanjut dengan TOEFL Review Exercise Skills 1 to 38. Kan ada kemarin beberapa komentar ya yang nanyain, Kak, yang review exercise dari skill 1 sampai 19 kemana? Ya belum ada ya teman-teman. Jadi ini aku mulai lagi bikin video pembahasan soalnya. Kebetulan karena kemarin kan kita baru bahas sampai skill 38, jadi aku lanjut dulu dari skill 1 sampai 38. Mungkin nanti di video berikutnya aku akan kembali lagi ngerjakan beberapa soal yang belum aku kerjain dari yang review skill 1 sampai 19, terus 1 sampai berapa itu 20 berapa itu belum ya. Nah, nanti aku akan coba untuk bikin video pembahasannya. Nah, sekarang kita kesini dulu sekalian. Jadi karena kita ngomongin skillnya cukup banyak ya, dari skill 1 sampai 38 itu kan udah banyak banget yang kita pelajari ya teman-teman. Jadi ini sekaligus untuk mengingatkan kita gitu. Semakin banyak berlatih itu semakin membuat kita itu jadi lebih ingat gitu. Supaya kita itu akhirnya terlatih, terasah, nah sampai pada akhirnya kita akan semakin mudah dalam mengenali, mengidentifikasi soal dan cara seperti apa yang bisa kita lakukan untuk menjawab soalnya gitu. Kita langsung mulai aja dari nomor 1. Kalau aku ngerjain soal ya seperti biasa, yang aku identify dulu itu always subject and verb teman-teman. Karena itu cara tersimpel sih kalau ngerjain soal ya, cari subjek sama kata kerja. Kalau misalnya komponennya subjek sama kata kerja ini udah ada, nah kira-kira apa nih yang missing? Apakah butuh konjungsi kalau dia dua klausa misalnya? Ataukah dia butuh misalnya artinya misalnya, ataukah dia aktif atau pasif misalnya gitu. Nah jadi cara tersimpel kalau teman-teman mau ngerjain soal, ya cari aja subjek sama kata kerjanya dulu. Ya, daripada bingung, harus mulai dari mana gitu ya. Jadi mulainya dari identify atau mencari subjek dan kata kerja. Nah, di nomor 1 itu udah ada subjeknya enggak? Udah ada kata kerjanya enggak? Yang paling bisa kita lihat itu ada kata kerja is. Ada subjek Big Dipper sebenarnya ya. Cuman ini kan di subjeknya ini itu masih ada yang kosong, ruang kosong sebelum Big Dipper. Kalau a seven star constellation yang di koma-koma ini itu kan apositif ya. Teman-teman masih ingat apositif nggak ya? Semoga masih ingat apositif. Jadi dia hanya informasi tambahan aja. Jadi kalaupun misal dihilangkan ya nggak jadi masalah gitu ya. Nah, berarti sebelum Big Dipper ini kira-kira kita isi dengan apa? Ya gampang aja pakai yang A. Nggak usah pikirnya yang ribet-ribet banget gitu ya. Kalau with sama that, with the Big Dipper sama that the Big Dipper, kan kita nggak perlu pakai konjungsi, nggak perlu pakai preposisi gitu. Apalagi yang B, itu ada is-nya. Kan sudah ada is, sudah ada kata kerja, ngapain pakai is lagi? Nanti kalau dua verb harus dua subjek, harus pakai konjungsi lagi. Ya, jadi ribet gitu ya. Nah, jadi kalau simple ya bikin simple aja teman-teman. Jangan mikirnya terlalu rumit gitu ya. Nomor 2. Military Academy at West Point. West Point itu kan dia cuman sebagai tempat ya, karena ada preposisi tempat di situ. Jadi Military Academy kan dia jelas subjeknya. Kata kerjanya ada nggak sih? Nggak ada ternyata gitu ya. Berarti kita cuma butuh pakai kata kerja yang mana? Ya udah yang B aja. Kalau located kan nggak mungkin, karena kan terletak di mana gitu ya. Jadi kalau located kan jadi aktif, kita butuhnya pakai is located. Kenapa nggak pakai yang C sama yang D misalnya? Ya ngapain kita pakai which, pakai whose gitu ya. Which-nya menjelaskan apa? Apakah menjelaskan West Point? Whose-nya apakah menjelaskan West Point? Kalau di adjective clause itu kan pakai which atau pakai whose, itu kan menjelaskan kata benda apa yang dekat dengan which sama whose-nya kan. Kan dia nggak jelaskan West Point atau tidak which sama whose-nya kan tidak menjelaskan West Point. Jadi untuk apa kita pakai C or D? Dan lagian kalau kita pakai CND ya teman-teman, itu pasti butuh kata kerja lagi. Iya kan? Iya dong. Karena kita butuh kata kerja untuk military academy-nya itu sendiri. Sedangkan which is located, is located itu kan kata kerja untuk subject which.
Kalau whose location is-nya untuk location. Nah, terus military academy, kata kerjanya yang mana? Nggak ada. Nah, jadi ini tuh simple banget teman-teman. Jadi juga apa yang kita butuhkan, ya itulah yang kita cari gitu ya. Kalau misalnya ngerjakan latihan soal sih nggak apa-apa sih. Kita tahu one by one ya. Kenapa nggak yang A? Kenapa nggak yang B? Kalau cuma latihan ya. Tapi kalau pas tes, itu teman-teman tidak usah menghabiskan banyak energi dan waktu untuk memikirkan kenapa nggak yang A, B, yang C, yang D. Kalau misalnya teman-teman udah ketemu sama jawabannya, ya udah. Next, lanjut ke soal berikutnya. Karena waktunya itu terbatas ya, teman-teman. Jadi kita butuh juga kecepatan kan dalam mengerjakan soal. Jadi kalau udah ketemu ya udah langsung next gitu. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, mau dicek lagi silakan gitu ya. Itu. Kecuali teman-teman pengen belajar lebih dalam, misalnya latihan soal, sekadar latihan. It's okay. Kita tahu one by one, kenapa nggak yang A, kenapa nggak yang B. Tapi kalau udah ngerjain soal ya udah kerjain aja. Ketemu jawabannya udah langsung next ke soal berikutnya. Itu sih kalau aku ya, teman-teman. Jadi jangan terlalu overthinking. Teliti oke, tapi nggak terus-menerus mencari detailnya di satu soal itu nggak. Jadi kalau ngerjakan tes sama cuma latihan aja ya memang beda konteksnya sih. Wajar ya kalau kita pengen tahu kenapa A salah, kenapa B salah, kenapa jawabannya C misalnya. Itu wajar aja sih. Tapi kalau pas tes, bener real tes ya, kita sedang melakukan ujiannya, ya udah ketemu jawabannya ya langsung aja next gitu ya. Nomor 3. Yang mana nih teman-teman? Blah 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 impressive chapter in the book is the chapter on stored scientific theories. Kalau lihat dari opsinya, jadi setelah kita cari subjek dan kata kerja kan ada nih subjeknya impressive chapter jelas ya. Ini sama kayak nomor 1. Ada potongan subjeknya tapi kurang lengkap. Terus ada kata kerja was, sudah ada kata kerjanya was. Nah, cuman kurang lengkap nih subjeknya, harus ditambahin apa? Berarti nggak usah pakai yang A kan? Karena kita udah ada kata kerja was kok, ngapain pakai was lagi? Nanti butuh konjungsi lagi gitu. Terus antara B, C, D yang mana? Ayo yang mana? Kalau pakai most itu kalau di superlatif kan kita harus pakai the ya. The most impressive chapter in the book was the chapter. Jadi chapter yang paling impresif di buku itu tuh chapternya stored scientific theories. Teori saintifiknya sih stored. Teori ilmiahnya stored. Nah kalau misal kita pakai yang C sama yang D kan gak ada the-nya tuh. Udah pasti salah ya. Nah jadi tinggal masukin aja gitu teman-teman. Kalau misalkan bingung ya coba dimasukkan opsi jawabannya ke kalimat. Kalau most impressive chapter, most aja itu nanti dia jadi quantifier atau ukuran untuk benda ya. Most itu kan kebanyakan. Most people, kebanyakan orang gitu kan ya. Nah nanti kalau pakai most people itu kan dia harus jamak karena most itu banyak. Nah ini chapternya aja tunggal kok. Impressive chapter bukan chapters. Gitu ya teman-teman, gak ada S-nya. Dan pakai was jelas, dia tunggal. Nah jadi kalau pakai yang C sama yang D, nanti dia harusnya jamak. Karena most itu plural. Most people in the world misalnya. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut nomor 4. Oke, sekarang di nomor 4 sampai 10. Ini kan error recognition-nya campur ya, teman-teman. Karena kita nge-review dari skill 1 sampai 38. Nah, ini yang seru nih. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan itu per skill ya. Jadi jelas, kalau kalimat pasif ya pastinya kita cari kalimat pasif. Kalau misalnya bahas tenses ya kita cari tenses gitu ya. Nah, di sini tuh campur guys. Seru banget kan? Ya dong. Apa sih gitu ya. Nah, jadi kita gimana? Ya, baca one by one teman-teman. There is no other options. Kalau ngerjakan error recognitions, fokus dengan opsi jawabannya. Dia satu persatu. Antara A, B, C, D. Itu udah bener nggak sih di situ? Dan dia dengan komponen kata yang lain itu cocok nggak? Sesuai nggak? The first fish. Ada masalah nggak the first fish? Have appeared on the earth. Nah, ini
kemungkinan bisa have-nya ya. Ini sementara ya, bisa jadi have-nya. Kenapa? Nah, fish itu kan bisa tunggal, bisa jamak ya. Seingat aku gitu sih. Kalau aku salah tolong dikoreksi ya, teman-teman. Karena aku agak-agak lupa. Fish itu kan bisa tunggal, bisa jamak. Kalau yang sekumpulan kan the school of fish itu jelas sekumpulan ya. Tapi kalau cuma fish doang kan biasanya kan bisa tunggal. Nah, apakah ini dengan dipakai has atau gimana? Nah, kita lihat dulu gitu kan. Kemungkinannya have appeared, okay, on the earth approximately 500 million years ago. Nah, ternyata udah ketemu nih. Ketemu di mana? Years ago. Coba teman-teman, years ago itu kapan? Simple past toh. Ya kan? Kalau simple past time, kita pakai have di sini tuh udah jelas salah. Ngapain pakai have? Ilangin aja. Langsung the first fish appeared on the earth. Jadi ikan yang pertama kali muncul di bumi itu kira-kira 500 juta tahun yang lalu gitu ya. Nah, jadi makanya setiap kata itu kita perlu memperhatikan dengan komponen kata yang lain dalam satu kalimat itu. Misalnya kayak gini, nomor 4 itu kan kalau kita dari visi aja bisa have, bisa has misalnya. Tapi ternyata di endingnya itu ada years ago. Ada waktu yang menunjukkan bahwasannya kita perlunya tuh pakai kata kerja apa sih? Dan kata kerjanya udah bener nggak? Ternyata salah, karena have appeared itu kan present perfect. Present perfect itu kan konteksnya sudah terjadi, bisa masih berlangsung sampai sekarang, bisa juga udah selesai dilakukan kan gitu. Yang jelas ada dampaknya yang bisa kita rasakan di masa sekarang. Padahal ini ngomonginnya 500 juta tahun yang lalu, kan udah lewat banget. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi nomor 4 yang salah yang B. Number 5, masih ingat nggak nomor 5 ini masuk di skill berapa? Kalau aku kan udah prepare duluan ya. Jadi nomor 5 itu kan skill 17 ya, teman-teman. Nanti dicek deh di skill 17. Intinya only, rarely, ada never, ada hardly, ada rarely. Itu kan kita bisa pakai inversion. Jadi inverted subject and verb di skill 17 yang berkaitan dengan negative sentence. Jadi kalimat negatif lah. Kalau kita inversi, namanya inversi itu kan kita menukar posisi. Ya kan? Kalau biasanya kita tulis subjek dulu baru kata kerja. Nah, ini tuh kita tukar. Helping verbs dulu baru subjeknya. Nah, jadi teman-teman, karena dia diinversi, maka yang nomor 5 ini yang salah adalah yang B. Kenapa? Karena dia nggak di-inverse. Jadi dia nggak ditukar nih posisinya. Kayak kalimat biasa aja, sound waves are, harusnya kan are dulu di sini ya. Baru dia pakai sound waves. Only rarely are sound waves. Seperti itu teman-teman. Jadi nomor 5 yang salah yang B. Jadi pembahasan tentang inversi itu emang cukup banyak ya teman-teman. Segala macam lah. Ada yang negative sentence, ada yang di comparison, terus ada yang di mana lagi guys? If clause juga ada. Terus ada yang di place expressions gitu kan. Jadi memang cukup banyak ya inversi itu. Tapi kalau teman-teman sering berlatih ya, itu nanti akan terbiasa kok melihat inversi-inversi itu gitu ya. Oke, kita lanjut dengan nomor 6. Yang mana nih? Cameos, kira-kira ada masalah nggak dengan subjek? Can be carved, itu sudah ada model sebagai with sama verb 3, kayaknya nggak ada masalah ya. Nah, berarti kira-kira antara from sama or nih. Kalau kita perhatikan, di sini ada kata not only ya. Not only pasangannya apa teman-teman? Iya. Harusnya kan not only, but also. Ini pasti teman-teman udah tahu sih. Nomor 6 yang salah yang mana? Yang D. Jadi kalau not only, but also, neither nor, either or, sama both and itu ya. Itu kan udah berpasangan. Ada yang menyebutnya paired conjunctions, ada yang bilang correlative conjunctions juga boleh. Artinya kita memang nggak bisa menukar ya. Jadi nggak ada not only sama nor misalnya, atau
either, sama, but also misalnya itu kita nggak bisa pakai ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini sudah fix, harusnya not only pasangannya dengan but also. 7. Ayo yang mana nih? Apakah most of, have already been, the most, remote the area? Ini the most remote the area. Nah, ini bau-bau komparatif ya di sini. Jadi most of the wild horses, sebenarnya kan gak ada masalah ya. Kebanyakan dari wild horses have already been. Dia pakai have banyak karena most of dan horses kan banyak ya. Nah, memang di sini permasalahannya di kata the most. Kalau teman-teman ke skill yang bahas tentang comparative, comparisons, nanti dicek lagi di skill berapa, aku juga agak-agak lupa. Intinya ngomongin tentang comparisons ya. Nah, di comparison itu kan ada yang the more kayak gitu ya. Jadi karena sini juga gitu, the greater. Jadi harusnya the more remote the area, the greater the possibility. Jadi semakin kecil areanya, wilayahnya, semakin besar kemungkinan mereka masih bisa ditemukan gitu. Nah, jadi ini lebih challenging ya. Butuh ketelitian dan kita butuh untuk ngecek one by one. Kalau aku sih gitu teman-teman. Dan ngecek itu dengan komponen kata yang lain. Jadi nggak terpaku di most of aja misalnya sama wild horses atau apa. Jadi karena ini kan satu kalimat, satu rangkaian kalimat ini kan saling berhubungan satu sama lain ya. Nah, jadi bisa aja yang bukan menjadi opsi jawaban itu memberikan kita clue-nya. Nah, misalnya kayak nomor 4 tadi, clue-nya di years ago gitu kan. Terus nomor 5 ada di inversi karena ada only di situ. Terus nomor 6 clue-nya ada di not only gitu kan. Nah, jadi nomor 7 juga sama, clue-nya ada di the greater. Jadi malah yang jadi clue-nya itu atau petunjuk kita untuk mencari jawaban yang salah itu yang mana, itu malah dari yang bukan opsi jawaban. Gitu ya teman-teman. Number 8. Nah, ini sebenarnya baca dari awal was spent itu sudah pasti rancu antara was atau spend-nya lah kira-kira. Kenapa? Karena kalau ada B kan kayaknya aku pernah bilang ya kemarin ketemu sama B itu kan opsinya cuma 2 nih. Kalau ke kata kerja ya teman-teman bisa pakai verb ing atau bisa pakai verb 3. Jadi mau pakai present participle or past participle ya tergantung kalimatnya konteksnya kayak gimana gitu ya. Kalau verb ing kan dia kalimatnya apa? Aktif. Kalau verb 3 berarti dia kalimatnya pasif kan gitu ya. Nah, sekarang kalau ada was sama verb 1 itu udah pasti salah. Karena verb 1 itu dia bisa berdiri sendiri. Gitu kan. Nah, mau yang disalahkan ini mau was-nya atau spend-nya. Tinggal dilihat dari arti kalimatnya. Ada kata by families. Berarti kan ini butuhnya pasif ya. Pasif berarti ini yang disalahin. Spend-nya ganti pakai T. Spend. Bentuk ketiga. Nah, seperti itu. Jadi sebanyak $206 dihabiskan ke makanan oleh keluarga gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita melihat ada jawaban yang misalnya kontradiktif gitu ya. Benar nggak sih bilangnya kontradiktif? Kontradiksi atau kontradiktif guys? Pokoknya gitu deh. Saling berlawanan gitu ya misalnya. Atau tidak mungkin untuk disandingkan. Istilahnya kayak yang nomor 8 nih A sama B itu udah pasti tidak mungkin disandingkan gitu ya. Berarti ya antara dua itulah kira-kira. Jadi kalau ada yang berlawanan itu atau sesuatu yang tidak bisa disejajarkan dalam satu kalimat misalnya, ya kemungkinannya ya antara itu. Tinggal kita cari yang mana gitu. Kita baca kalimatnya gitu ya. Justru lebih enak kalau soalnya kayak gini gitu. Karena kita cepat carinya. Gak usah lihat opsi yang lain. Nah, jadi kayak tadi ya kalau ngerjakan pilihan ganda yang model kayak nomor 1 sampai 3 itu juga gitu. Kalau udah ketemu jawabannya ya udah lanjut aja teman-teman. Itu kalau kalian tes ya, kalau pas ujian. Yang ngerjakan seperti ini juga gitu. Ketemu jawaban ya udah nggak usah mikirin kenapa yang C salah, kenapa yang D salah misalnya. Kalau sudah yakin dengan antara A atau B ya itu. Karena yang jelas salah yang di antara dua itu dan ketemu yang B misalnya, oh ya udah yang C sama yang D nggak usah kita cari
kenapa dia benar atau nggak salah gitu ya. Nah, nomor 9, lanjut. Yang mana nih teman-teman? Kalau yang R kan nggak salah ya. Kenapa nggak salah? Karena dangerous. Jadi jangan terkecoh dengan kata noise ya. Ini biasanya banyak yang kayaknya sih banyak yang terkecoh menentukan kata kerja kalau subjeknya itu cukup panjang atau subjeknya itu ada preposisinya. Subjek itu memuat objects of preposition. Itu biasanya banyak yang terkecoh. Kayak misalnya gini, the dangers of noise. Biasanya lihat, oh noise itu kan tunggal ya, harusnya pakai is. No, be careful teman-teman, hati-hati. Karena kalau subjek itu memuat ada objects of prepositions, itu sebenarnya subjek utamanya kan tentu yang di dangersnya ya. Jadi bukan of noise-nya, itu dia hanya objek dari preposisi of. Tapi kadang banyak yang terkecoh karena menganggap itu yang lebih dekat dengan kata kerja loh. Jadi harusnya itu enggak. Justru yang paling depan gitu ya. Jadi mau preposisi sepanjang apapun yang paling depan itu apa? Karena dangerous itu baca pakai R udah bener. Nah terus not as clear cut then. Nah ini masuk di komparatif ya. Ada S nih. Kalau S kan nggak pakai then ya. Pakainya apa? Pakai S ya. Nah, kalau misalnya pas lagi tes nih, teman-teman ketemu kayak gini, udah langsung jawab yang B gitu kan. Are those most other? Ya udah, most other udah nggak usah diperhatikan lagi, langsung nomor 10 gitu ya. Ini misalnya aja sih, tapi karena kita kan belajar berlatih ya, kita masih berlatih jadi it's okay-okay aja. Kalau mau lihat jawaban yang lain gitu maksudnya. Tapi kalau lagi ujian ya udahlah, nggak usah terlalu lama teman-teman. Kenapa ya? Karena waktunya itu sangat terbatas gitu ya. Waktunya tidak sebanyak jumlah soalnya. Ya kira-kira begitu ya teman-teman. Nah jadi not as clear cut harusnya pakai S ya, SS. Jadi bukan pakai than. Yang bisa pakai than apa? More than gitu kan. Better than. Pokoknya yang ada komparatifnya gitu ya. Ya ini juga comparison sih, cuman kalau S biasanya pakai S gitu kan, SS. Terakhir, yang mana nih? In a recent survey of Americans, recent survey-nya hanya satu pakai ya bener sih, nggak salah gitu ya. More than 75% expressed. Kita simpan dulu, it's okay, nggak ada masalah gitu ya. Government it should take up more. Nah ini. Sebenarnya dari sini udah kelihatan ya. Nah kalau teman-teman pengen lebih cepat lagi gitu misalnya, gimana bisa biar lebih cepat lagi ngerjakannya ya? Bisa dimulai dengan lihat satu-satu recent survey sama salah nggak express langsung it should. Jadi mencoba melihat opsi jawabannya dulu lah kira-kira gitu teman. Kalau dirasa-rasa kok kayaknya ada yang nggak enak, pakai feeling dong ya nggak masalah lah pakai feeling juga nggak masalah teman-teman. Feeling teman-teman akan semakin terasa kalau kita sering berlatih. Jadi nggak ada masalah. Feeling itu bisa kalau aku ya teman-teman. Ya memang sebenarnya sebaiknya ya nggak hanya mengandalkan feeling. Kalau kita cuma mengandalkan feeling aja ya bisa jadi kita tersesat gitu ya. Tapi maksudnya pakai feeling itu nggak ada yang salah, nggak masalah pakai feeling. Tapi feeling yang divalidasi, apa sih? Pokoknya feelingnya itu based on theory. Nah itu yang butuh based on teorinya. Jadi nggak cuma sekedar feeling, tapi feelingnya juga diperkuat dengan teori. Yang penting teorinya gitu ya teman-teman. Nah jadi salahnya tuh apa sih? Yang sih itu salahnya di sini. Harusnya kan nggak usah pakai it ya. Kenapa? Karena sudah ada government, ngapain kita pakai subject lagi, pakai pronoun. Kata ganti it-nya menggantikan apa? Padahal sudah ada the government should take a more active role in healthcare. Kan maksudnya gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi barangkali nih, kan kita pengennya cepet ya, ngerjakannya kan pengennya cepet. Berarti membacanya juga diusahakan lebih cepat teman-teman. Kalau kayak gini kan kita versi latihan kan ya slow-slow aja, ngapain juga cepat gitu ya. Tapi kalau pas kerjakan soal, pas real test ya memang cepat membaca, cepat menjawab gitu maunya ya. Kita bisa cepat menjawab itu karena kita
sudah sering berlatih, aku yakin sih teman-teman kalau mau berlatih terus aja berlatih, ya insya Allah itu lama-lama akan terbiasa teman-teman. Apalagi sering banget ngerjain soal ya, wah itu udah semakin terasa. Jadi ketika melihat soal itu kita akhirnya kayak apa ya, punya sistem pikiran dimana kita tuh bisa mengkategorikan, oh ini tuh soalnya tentang ini, oh ini soalnya yang salah yang ini misalnya, atau ini tuh soalnya bahas tentang ini gitu. Nanti lama-lama teman-teman bisa seperti itu. Butuh apa? Butuh latihan. Jelas itu butuh latihan. Makanya banyak-banyak berlatih aja teman-teman. Latihan soal ya. Kalau teori kan ya pasti belajar teori dulu. Baca teorinya dulu baru latihan soal. Kalau pengen ngukur kan makanya ada pretest ya. Jadi seberapa jauh teman-teman memahami grammar bisa pretest dulu. Di buku ini kan ada kan pretest di awal. Nanti ada post-test juga biasanya. Nah, jadi pretest dulu, oh aku sampai di sini nih, misalnya aku baru paham 30% nih. Nah, yang teman-teman udah kuasai itu pertahankan ya, teman-teman. Jadi jangan apa ya, istilahnya oh aku udah bisa tenses nih, ya udah aku nggak usah belajar tenses lagi, belajar lain, kayak gitu juga sih. Tetap diulang. Kalau aku ya tetap semuanya itu dipelajari. Cuman porsinya ada yang lebih banyak di mana yang kita tuh memang belum paham. Misalnya kita belum paham di gerund misalnya. Nah, kita bisa ke sana, tapi ya kita tetap bisa berlatih tenses, bisa berlatih passive voice, bisa berlatih inversion, bisa if clause dan lain-lain. Gitu. Karena yang diujikan kan banyak, karena materi grammar juga banyak gitu ya. Nah, jadi semua itu butuh latihan, teman-teman. Jadi nggak bisa kalau sekali 2 kali belajar, ya pasti nggak mungkin sih. Tapi aku yakin teman-teman pasti belajarnya udah luar biasa sih. Terus berlatih ya. Nah, barangkali teman-teman yang nonton video ini kan mesti ada tujuannya ya. Bisa jadi kalian pengen ikut tes TOEFL. Bisa jadi kalian ingin menambah hasanah tentang grammar barangkali gitu ya. Jadi kalau belajar itu tetapkan tujuannya. Teman-teman, tujuannya belajar itu apa yang mau dicapai itu. Kalau tujuan kita jelas, belajarnya jadi lebih enak, terarah. Gitu ya, teman-teman. Ini sekedar sharing aja sih. Jarang sharing soalnya ya. Jadi intinya begitu. Gak ada cara yang lain selain terus berlatih. Kalau teman-teman punya apa kayak tips-tips tersendiri, it's okay, gak ada masalah lah teman-teman. Kan cara belajar setiap orang itu kan beda-beda ya, teman-teman. Jadi ya dimana kekuatan kalian ya itu dimaksimalkan. Misalnya kalian kuat di visuals or auditory or misalnya apa, atau kalian kuat di mengingat dengan cara apa gitu ya, itu nggak ada masalah. Kan banyak banget tuh cara belajar, kalian bisa pakai cara apa aja. Yang penting itu bisa membuat kalian jadi enak belajarnya dan kalian itu belajarnya nyaman dan kalian bisa mencapai hasil yang kalian mau. Jadi memang tidak ada cara yang instan ya menurutku. Di mana-mana itu pasti butuh proses, teman-teman. Oke, intinya itu terus berlatih dan berproses, teman-teman. Jadi kalau baca soal sambil belajar untuk terus identifying, terus mencoba recalling ini kira-kira masuk di materi apa gitu. Itu aja sih teman-teman ya, semoga cukup membantu. Kalau ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan atau bisa sharing apa ya boleh tulis di kolom komentar atau you want to email me juga boleh. Thanks for watching and don't forget to like, share, and subscribe. Thanks for the support. See you on the next video. Bye bye.